Pemirsa, peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta diduga dipicu oleh kasus bullying yang dialami salah satu siswa hingga menyebabkan beberapa anak terluka. Dia disebut sengaja membakar asrama lantaran sakit hati karena kerap menjadi korban bullying oleh rekan-rekannya. Lalu apa sebenarnya yang dialami korban MH hingga membuatnya hilang nyawa? Yang berusia 9 tahun meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan. Bullying atau perundungan masih menjadi masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia, terutama di lingkungan pendidikan. Berbagai kasus yang diberitakan media menunjukkan bahwa tindakan ini tidak hanya menimbulkan luka fisik, tapi juga berdampak pada kesehatan mental dan masa depan korban. Fenomena ini menjadi perhatian karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang menjamin setiap individu berhak memperoleh rasa aman dan perlakuan yang bermartabat. Bullying merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan terus-menerus bertujuan untuk merendahkan, menyakiti, dan mengucilkan seseorang. Bullying dapat berupa kekerasan fisik, ejekan secara verbal, pengucilan sosial, maupun perundungan melalui media digital atau cyberbullying. Dalam perspektif hak asasi manusia atau HAM, setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan aman, dihormati martabatnya, dan terbebas dari kekerasan. Oleh karena itu, tindakan bullying merupakan bentuk pelanggaran dari hak-hak dasar itu. Kasus bullying yang terus terjadi menunjukkan bahwa masih terdapat rendahnya kesadaran masyarakat untuk saling menghormati terhadap hak-hak orang lain. Nah teman-teman, salah satu faktor bullying ini juga dapat terjadi karena kurangnya pendidikan karakter dan juga rasa empati yang didapat dari ruang keluarga ataupun sekolah. Nah selain itu, budaya pergaulan, budaya senioritas, dan juga serta minimnya pengawasan yang didapat itu dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan penindasan atau bullying ini. Nah, dampak bullying ini juga bukan hanya dalam bentuk fisik, melainkan atau bisa juga dapat berupa psikologis atau mental. Nah, korban ini dapat mengalami penurunan rasa kepercayaan diri, rasa cemas, stres, bahkan juga depresi. Nah, dari sudut pandang HAM ini, kondisi ini dapat menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak seseorang untuk memperoleh rasa aman, pendidikan yang layak, serta kesempatan untuk berkembang secara optimal. Nah, apabila tidak ditangani dengan baik, bullying ini juga dapat menciptakan ruang lingkup sosial yang tidak sehat atau buruk, sehingga dapat berpengaruh terhadap perkembangan generasi muda pada negara ini. Untuk mengatasi masalah bullying ini, diperlukan kerjasama antar pihak seperti masyarakat, sekolah, dan keluarga. Sekolah perlu menerapkan kebijakan anti-bullying, serta bertindak secara tegas dan menyediakan layanan konseling bagi seluruh siswa. Orang tua juga perlu membangun komunikasi yang baik kepada anaknya agar mereka merasa nyaman untuk bercerita ketika mengalami masalah. Selain itu, pendidikan mengenai hak asasi manusia harus ditanamkan sejak dini agar setiap individu memahami pentingnya menghormati dan menghargai orang lain. Dengan meningkatnya kesadaran, empati, dan kepedulian sosial, kasus bullying dapat dicegah sehingga terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua kalangan manusia. Bullying bukan sekedar candaan atau kenakalan biasa, tetapi merupakan tindakan yang dapat melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, mari kita ciptakan lingkungan yang aman, saling menghargai, dan bebas dari perundungan.